Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada minggu pertama Advent ini dimulai dengan kutipan dari kitab Nabi Yesaya. Kita tahu atau para ahli kitab sepakat biasanya membagi kitab Nabi Yesaya menjadi dua bagian, bab 1 sampai 39 dan bab 40 sampai 66. Ya, disebut Proto Yesaya yang pertama dan Deutero Yesaya yang kedua. Batasnya adalah pembuangan dan kembali dari pembuangan di Babylon. Kutipan yang kita dengar pagi hari ini ada pada bagian pertama yang para ahli kitab sepakat bahwa dinubuatkan oleh Yesaya ketika umat Israel, bangsa Israel dibuang di Babylon, dan kita melihat harapan yang diwartakan oleh Nabi Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya putra Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Meskipun dibuang, meskipun mengalami penindasan, tetapi juga kehinaan karena harus melarikan diri dari tanah kelahiran mereka, dan tanah kelahiran mereka dikuasai oleh bangsa asing dan mereka harus hidup di bangsa asing. Tetapi harapan bahwa Allah tetap mengasihi mereka, mencintai mereka, tidak padam. Mungkin tidak banyak hubungannya dengan iman Kristiani kita akan kedatangan Tuhan Yesus, tetapi kita berbagi akan harapan yang sama, akan harapan keselamatan yang datang dari Allah, yang akan dibawa oleh Mesias utusannya. Pada saat Allah atau utusannya datang, akan kembali damai itu, sukacita dan kedamaian. Tuhan akan menjadi hakim. Mereka tidak ada lagi perang. Mereka akan menempa pedang menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Jadi harapan akan kedatangan atau pembebasan dari Allah itu membuat orang Israel mempersiapkan diri, mendorong bangsa Israel, atau Nabi Yesaya mendorong bangsa Israel untuk mempersiapkan diri, bukan dengan perang, melainkan dengan membangun hidup yang lebih damai, lebih adil. Tidak lagi berperang, melainkan mengubah pedang menjadi mata bajak, tombak menjadi pisau pemangkas untuk bekerja, untuk membangun dunia kehidupan, untuk memelihara kehidupan, bukannya untuk saling mematikan. Dan harapan itu yang kita juga bagi dalam masa Advent ini. Setiap kali kita memulai masa Advent juga dengan undangan dari Tuhan Yesus sendiri untuk berjaga-jaga. Saya biasanya memberi gambaran tentang berjaga-jaga ini antara petugas satpam di mal-mal yang dengan ibu muda yang sedang mempersiapkan kelahiran bayinya yang pertama. Tapi mungkin Anda sudah bosan mendengar perumpamaan itu. Saya memikirkan sesuatu yang lain dan saya menemukan pengalaman Abbas Benediktin yang tinggal sekarang di Subiako, itu biara Benediktin yang pertama. Dia orang Amerika, seorang yang bergelar magister dalam ilmu musik, tetapi meninggalkan pekerjaannya di Amerika untuk masuk di tempat
kelahirannya masuk ke dalam biara kontemplatif Benediktin dan meminta untuk dikirim kembali ke rumah Benediktin yang pertama di Subiaco yang sudah 200 tahun kosong. Lalu dia mendirikan kembali, menghidupkan kembali biara Benediktin di Subiaco itu, sing menjadi terkenal kembali. Sekarang itu terkenal dengan birnya. Birnya dicari banyak orang. Para biarawan itu mungkin tidak minum bir kalau tidak ada orang yang tahu. Kalau ada banyak orang, tapi siapa tahu ya. Tapi produksi bir mereka itu terkenal. Meskipun diproduksi oleh rahib Benediktin namanya Jesuitin, jadi bir dari Tuhan Yesus, Jesuitin. Pada suatu ketika Abbas ini diwawancarai oleh stasiun TV, karena mereka juga memproduksi musikalitas yang laris ya, diwawancarai di situ, dan ternyata Abbas ini menderita kanker getah bening, limfoid ya, dan pewawancaranya itu mengatakan, bagaimana Bapak itu apakah Bapak tidak memberontak kepada Allah? Itu Bapak sudah jauh-jauh datang dari Amerika ke sini menghidupkan kembali biara Benediktin di sini dan menjadi hidup kembali. Orang-orang kembali melihat kehadiran gereja Katolik di sini. Tidakkah Bapak merasa bahwa I deserve better, saya berhak mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari kanker ini? Lalu beliau menjawab, saya kira kita dapat melihat pengalaman seperti saya ini dengan dua cara. Kita dapat memandangnya seperti seorang pencuri yang akan mengambil milik kita yang paling berharga, atau kita dapat memandangnya sebagai tamu agung yang kita rindukan, yang kita harapkan, kita nantikan kedatangannya. Dan dengan demikian lalu wawancara itu mengatakan, jadi Bapak memilih yang kedua? Ya, saya memilih bersikap yang kedua. Saya melihat sakit saya sebagai, atau ke Tuhan Yesus ya, sebagai tamu yang saya rindukan. Saya tunggu kedatangannya, dan saya mengusahakan apa yang saya perlukan untuk menyambut kedatangannya. Dan saya kira sikap yang sama patutlah kita bagi dalam kita hidupi bersama dalam masa Advent ini. Kita bukan menanti-nantikan suatu yang menakutkan, yang sebenarnya kita tidak ingin dia datang segera, melainkan kita merindukan kedatangannya. Itu sebabnya kita menantikan, bukan berjaga-jaga yang khawatir, yang waspada, yang takut, melainkan berjaga-jaga yang bersemangat, yang membawa sukacita, yang membuat kita tergerak untuk memelihara kehidupan, bukannya untuk mematikan atau membunuh. Dan harapan itu akan kedatangan Dia yang memberikan damai, tamu yang terhormat yang kita rindukan dengan sepenuh hati, dilambangkan dengan lilin bernyala. Dalam liturgi sebenarnya lilin berwarna putih sebagai lambang kesucian, tetapi di situ dibuat ungu dan merah, bolehlah ya. Di rumah-rumah juga akan dipasang corona Advent ini yang berbentuk lingkaran, melambangkan harapan yang tidak pernah putus, tetapi juga kesatuan kita semua satu sama lain. Lilin dinyalakan satu persatu sebagai
tanda perjalanan kita, kesetiaan kita dalam perjalanan rohani ini. Tahun ini menurut saya luar biasa ya, sebab hari Natal jatuh pada hari Minggu. Mungkin yang tidak suka itu kaum pekerja karena liburnya jadi pendek. Yang paling senang itu kalau Natal datang pada hari Jumat ya, jadi libur panjang. Tapi kalau Natal jatuh pada hari Minggu, kita mengalami masa Advent yang penuh, 4 minggu. Jadi 4 minggu penuh, tidak dipotong hari apapun. Kita mengalami masa khusus Advent 8 hari dan masa khusus Natal 8 hari yang simetris di kiri sebelum Natal dan sesudah Natal. Tahun ini luar biasa, kita diundang untuk menghidupinya dengan sukacita dan kerinduan yang tak putus. Sekarang marilah kita melanjutkan perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat bagi lingkaran, bagi corona Advent yang sudah disiapkan, juga bagi harapan dan sukacita kita yang tak putus akan kehadiran Tuhan. Amin.